Halo semuanya, terima kasih masih menyimak di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru Ditumbalkan Mertua. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja nama desanya Kepayang. Di sana ada gadis yang bernama Cantika yang sudah seperti legenda kecil yang selalu diperbincangkan. Setiap kali ada acara hajatan, mulai dari selamatan hingga pesta panen, orang-orang selalu menyinggung dirinya. Si Cantika makin ayu wae yo. Pantas kalau disebut kembang deso. Begitu gumam para tetua yang melihatnya berjalan dengan kain jarik dan kebaya sederhana, namun tetap tampak menonjol di antara gadis lain. Cantika memang dianugerahi wajah yang jelita. Kulitnya kuning langsat, rambut hitamnya terurai, lembut seperti benang sutra. Senyumnya, meski jarang benar-benar tulus, mampu membuat para lelaki desa salah tingkah. Banyak pemuda rela berpura-pura membeli sesuatu ke warung hanya agar bisa sekedar melihat Cantika lewat, atau sengaja membantu kerja bakti gotong royong di rumah tetangganya karena tahu Cantika akan ikut hadir. Namun, kecantikan itu menyimpan sisi lain. Orang-orang mungkin menyebutnya kembang desa, tapi hati Cantika tak seindah wajahnya. Ia pandai memilih-milih, terutama dalam berteman. Cantika hanya akan tersenyum ramah pada orang-orang yang dianggapnya pantas. Anak juragan, keturunan lurah, atau mereka yang punya sawah luas dan kerbau gemuk. Sedangkan pada kaum miskin, Cantika tak segan-segan hanya memberi lirikan singkat atau bahkan berpura-pura tidak kenal. Pernah suatu kali Sarman, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai kuli di pasar, mencoba menyapa Cantika di jalan setapak dekat pematang sawah. Dengan hati berdebar ia berkata, "Cantika, Sugeng Enjing, badhe kemana?" Cantika hanya berhenti sejenak, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki lalu berujar datar, "Ke rumah Bu Care, ada perlu." Setelah itu ia melangkah pergi tanpa memberi kesempatan Sarman membalas, seolah-olah kehadiran pemuda itu tak lebih dari sekedar bayangan pepohonan. Meskipun begitu, orang-orang di desa tetap mengaguminya. Bahkan ada yang beranggapan sikap angkuhnya wajar, sebab dengan wajah seindah itu, Cantika memang berhak menentukan lingkungannya sendiri. Para ibu-ibu pun sering menjadikan Cantika bahan obrolan sambil menumbuk padi. Ada yang iri, ada yang kagum, tapi tak sedikit pula yang mencibir. "Alah, percuma ayu, nek atine ora resik, atine olo." Cantika sendiri tak peduli. Baginya, hidup harus dijalani dengan perhitungan. Ia selalu membayangkan nasibnya kelak. Ia tak mau berakhir seperti Mbok Narti, seorang perempuan yang dulunya disebut cantik, tapi kemudian menikah dengan lelaki miskin. Kini, Mbok Narti harus berpeluh di ladang. Kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya keriput sebelum waktunya. Itu semua menjadi pelajaran berharga bagi Cantika. Kecantikan hanya akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan harta. Setiap sore Cantika suka duduk di teras rumahnya, menyisir rambut panjangnya sambil memandang jalan desa. Dari sana ia bisa melihat pemuda-pemuda yang lewat. Sebagian sengaja menoleh untuk mencari perhatiannya. Cantika tahu mereka mengaguminya, tapi di hatinya ia hanya bisa tertawa sinis. Apa gunanya tampan kalau isi dompet kosong? Pikirnya dalam hati. Ia ingin sosok yang tidak hanya bisa memikat mata, tapi juga menjamin masa depannya. Kedua orang tuanya kadang menegur sikapnya yang terlalu pilah-pilih. "Duk, ojo ngono. Wong lanang sing apik kuwi ora mung sing duwe bondo. Ya sing penting atine becik lan tanggung jawab," kata ibunya suatu malam. Cantika hanya menghela nafas, lalu menjawab dengan nada setengah malas, "Bu, kalau cuma baik hati, ayam di kandang juga banyak yang baik. Aku ini perempuan, masa depan harus jelas. Apa ibu mau lihat aku sengsara kayak Mbok Narti itu?" Kalimat itu membuat ibunya terdiam, tak bisa membantah lebih jauh. Kabar tentang kecantikan Cantika pun sering sampai ke telinga orang dari desa tetangga. Ada beberapa pemuda berani datang
hanya untuk sekedar melihat. Bahkan tak jarang ada yang sengaja bertanya-tanya tentang keluarganya, pekerjaannya, dan apakah sudah ada yang melamar. Semua itu membuat Cantika semakin merasa dirinya berharga, semakin yakin bahwa ia memang berbeda dari perempuan lain di desa Kepayang. Malam-malam, Cantika sering bercermin lama di kamarnya. Lampu kecil menerangi wajahnya yang halus. Ia akan tersenyum pada bayangan dirinya sendiri, kadang berbicara pelan, seolah sedang berbincang dengan seorang sahabat. Aku ini ditakdirkan jadi istimewa. Tidak mungkin aku menikah dengan orang sembarangan. Pasti akan ada lelaki yang sempurna untukku. Kata-kata itu ia ulangi seperti mantra yang menenangkan hati. Namun meski penuh keyakinan, Cantika tak benar-benar merasa tenang. Ada saat-saat ketika ia merasa sendiri. Teman-teman sebayanya satu persatu sudah dipinang. Bahkan ada yang sudah menggendong anak, sedangkan dirinya masih sibuk menimbang-nimbang, menolak lamaran demi lamaran. Kadangkala ketika malam sunyi dan suara jangkrik memenuhi udara, Cantika diam-diam bertanya dalam hati, apakah pilihannya ini benar, ataukah ia justru akan kehilangan kesempatan? Tapi perasaan itu segera ia tepis dengan keyakinan bahwa nasibnya tak akan seburuk mereka yang menikah tanpa pikir panjang. Hingga pada akhirnya, desa Kepayang benar-benar mengenalnya sebagai kembang desa. Bukan hanya karena paras cantiknya, tapi juga karena dirinya yang selalu dipuja-puja, dibicarakan, bahkan diperebutkan dalam bisik-bisik malam. Semua orang menunggu siapa yang kelak beruntung mendapatkan Cantika. Namun hanya Cantika yang tahu, ia tak akan pernah menundukkan kepala pada lelaki biasa. Ia menunggu sosok yang sempurna, atau setidaknya yang mampu membuatnya merasa hidupnya akan dijalani dengan kemewahan. Dan sementara penantian itu berlanjut, Cantika tetap berjalan anggun di jalan desa dengan kepala tegak, dada membusung, senyum yang dibuat-buat dan tatapan yang seolah menilai siapa yang layak dan siapa yang tidak. Kembang desa itu mekar indah, tapi juga menyimpan duri yang tajam di balik kelopak pesonanya. Sejak 3 bulan terakhir, rumah keluarga Cantika tak pernah benar-benar sepi dari tamu. Hampir setiap pekan, ada saja rombongan keluarga yang datang dengan wajah penuh harap. Para lelaki yang tergila-gila pada Cantika berlomba-lomba membawa lamaran, berharap bisa menenangkan hati sang kembang desa. Di ruang tamu rumah joglo itu, bapak Cantika sering dipusingkan oleh lamaran yang datang silih berganti. Duh, iki piye bu? Wong-wong podo rebutan anake dhewe. Nanti sak desa bisa bilang kita serakah, keluhnya sambil menyeruput kopi hitam. Ibunya hanya tertawa kecil. Lah wong salah Cantika sendiri. Wong ayu kok. Yo pasti banyak sing kepincut toh pak. Namun semua lamaran itu berakhir sama. Penolakan halus dari Cantika. Ia selalu punya alasan untuk menolak. Suatu kali datang seorang pedagang kaya raya dari pasar kota. Namanya Suryo. Lelaki parubaya dengan badan tambun, perutnya menonjol seperti kendi, dan wajahnya berminyak. Suryo membawa mas kawin berupa emas, perhiasan, bahkan sertifikat tanah sawah. Ibu Cantika nyaris tergiur, tapi Cantika hanya menggeleng. Mohon maaf, saya belum mau bu. Wajahnya aja membuatku muak. Uang bisa habis, tapi rupa itu tidak bisa diubah, ujarnya dengan nada dingin. Oh, Cantika mencela-mencele. Lain waktu lamaran datang dari seorang pemuda tampan bersama Haris. Kulitnya sawo matang, sorot matanya tajam, tubuhnya tegap. Gadis-gadis desa lain pasti sudah berebut ingin bersanding dengannya. Sayang, Haris hanyalah anak seorang tukang kayu yang hidup pas-pasan. Rumahnya berdinding gedek, lantainya masih tanah. Saat keluarga Haris datang membawa lamaran, Cantika menolak mentah-mentah. Aku tak ingin hidup susah. Ganteng aja tak cukup untuk membuatku kenyang, katanya ketus pada ibunya setelah tamu pergi. Warga desa pun mulai berbisik-bisik. Setiap penolakan Cantika menjadi bahan gosip baru. Kembang desa itu terlalu tinggi hati, terlalu congkak, mencela-mence. Lawang lanang api-api kok ditolak kabeh, komentar Mbok Sri sambil menumbuk singkong. Ada pula yang bilang, mungkin dia menunggu pangeran naik kuda putih kali. Padahal di desa yang mana ada pangeran. Ucapan-ucapan itu menyebar seperti angin,
Tapi tak sedikit pula yang masih menganggap Cantika wajar bersikap demikian. Mereka tahu Cantika ingin lelaki sempurna, meski tak ada yang benar-benar percaya lelaki semacam itu ada. Cantika sendiri tak merasa risih dengan bisik-bisik orang. Ia yakin pilihannya tepat. Baginya, lamaran demi lamaran hanyalah tahap seleksi. Ia selalu menimbang dengan cermat. Tampan tapi miskin, ditolak. Kaya tapi buruk rupa, ditolak. Semua harus seimbang, harta, rupa, dan kedudukan. Cantika percaya suatu saat lelaki ideal yang benar-benar ideal itu akan datang, meski harus menunggu lebih lama. Suatu sore, Cantika duduk di teras rumah, memandang sawah yang menguning. Ibunya menghampiri dengan wajah lelah. "Duk, sampai kapan kamu menolak terus? Apa ndak takut ada lagi yang melamar?" Cantika menoleh sebentar, lalu tersenyum miring. "Bu, aku ini kembang desa. Selama aku masih cantik, lamaran juga akan selalu datang. Aku hanya perlu menunggu yang paling tepat." Jawaban itu membuat hatinya ibunya itu hanya bisa menghela nafas panjang. Dalam hati ia mulai cemas. Cantika mungkin benar, tapi usia gadis itu makin bertambah. Orang desa akan mulai memandang sinis jika terus menolak lamaran. Namun Cantika tetap bergeming dengan keyakinannya. Malam-malam, Cantika sering merenung di kamarnya. Ia memandang wajahnya di cermin, mengelusi pipi mulusnya, lalu berbisik pada bayangan dirinya. "Aku layak mendapat yang sempurna. Aku bukan perempuan sembarangan. Lelaki yang datang padaku harus lebih dari sekedar cukup." Kata-kata itu seperti doa yang ia ucapkan berulang, meneguhkan hatinya agar tak goyah oleh pujukan siapapun. Sementara itu, para lelaki yang ditolak satu persatu mulai merasa sakit hati. Ada yang pasrah, ada yang kecewa, bahkan ada yang mengutuk Cantika dalam diam. Mereka menaruh dendam, tapi tetap tak bisa menghapus pesona gadis itu dari ingatan. Cantika seperti bunga langka di tengah padang, indah dipandang tapi mustahil diraih. Desa Kepayang pun makin ramai oleh kabar tentang Cantika. Setiap kali ada lelaki baru terlihat di sekitar desa, orang-orang langsung menduga ia pasti datang untuk melamar si kembang desa. Perempuan itu telah menjadi pusat perhatian. Seakan hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik seluruh desa untuk diperbincangkan. Namun bagi Cantika, semua itu hanya permainan waktu. Ia yakin, semakin banyak lamaran yang datang, semakin besar pula kemungkinan lelaki sempurna itu akan hadir. Maka, meski penolakan demi penolakan sudah menjadi rutinitas, Cantika tetap berjalan dengan kepala tegak tanpa rasa ragu sedikit pun. Lamaran-lamaran itu hanyalah batu loncatan. Ia menanti sesuatu yang lebih besar, lebih mewah, dan lebih sesuai dengan mimpinya. Dan sampai saat itu tiba, Cantika akan terus menutup pintu bagi siapapun yang tak memenuhi kriteria yang ia pasang setinggi langit. Pagi itu suasana desa Kepayang lebih ramai dari biasanya. Para ibu yang sedang menjemur padi di halaman saling berbisik, sementara anak-anak berlarian di jalan sambil menuju ke arah rombongan kereta kuda yang baru saja berhenti di ujung desa. Tak butuh waktu lama, kabar pun menyebar. Seorang pemuda tampan bernama Jaya, anak seorang juragan kaya dari desa sebelah, datang bersama keluarganya. Jaya bukan pemuda sembarangan. Orang tuanya dikenal memiliki banyak tanah dan usaha perdagangan yang hasilnya melimpah. Sosok Jaya pun berbeda dari lelaki desa kebanyakan. Kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi dan kekar. Wajahnya rapi dengan sorot mata yang tajam namun menenangkan. Tak heran jika kehadirannya membuat para gadis desa diam-diam mencuri pandang dari balik pintu atau jendela. Kabar kedatangan Jaya cepat sampai ke telinga keluarga Cantika. Ibu Cantika bergegas menghampiri anaknya yang sedang menyisir rambut di dalam kamar. "Nduk, katanya ada anak juragan sing tampan, sing ganteng, langsung dia teko. Katanya maksud kedatangannya ingin menyuntingmu, Nduk," ujarnya dengan mata berbinar. Cantika menghentikan gerakan sisirnya. Keningnya berkerut. "Aku tidak mau, Bu. Bagaimana bisa aku menerima lamaran dari orang yang bahkan belum pernah aku kenal?" katanya dengan nada keberatan dan mencela-mencelenya. Ia tak suka dipaksa atau dianggap barang dagangan. Namun, sore harinya,
Ketika Jaya datang berkunjung bersama kedua orang tuanya, pendirian Cantika mulai goyah. Saat pertama kali pandangan mereka bertemu, jantungnya berdebar. Lelaki itu benar-benar berbeda dari semua lamaran sebelumnya. Posturnya gagah, tutur katanya sopan, dan senyumnya membuat Cantika terpana. Ada karisma yang memancar kuat, membuatnya sulit menolak. Bapaknya Cantika yang semula diam akhirnya berkata pelan, "Duk, kadang jodoh datang tanpa perlu kita cari. Deloken, lihatlah, calonmu ini tampan, sugih, dan berpendidikan. Apalagi yang sekarang kamu ragukan, Duk?" Cantika menunduk, berpikir sejenak. Semua kriteria yang selama ini ia idam-idamkan seolah terwujud di hadapan matanya. Jaya adalah jawaban dari doanya selama ini, tampan, mapan, dan sempurna. Penolakan yang semula ingin ia ucapkan akhirnya tertelan kembali. Dengan suara lembut, Cantika berkata, "Kalau memang dia sungguh-sungguh, aku setuju." Kalimat itu membuat ibunya tersenyum lega, sementara mata ayahnya berbinar puas. Bagi Cantika, keputusan itu terasa seperti kemenangan besar. Ia tak lagi harus menimbang antara rupa dan harta, sebab keduanya sudah berpadu dalam diri Jaya. Di dalam hatinya, Cantika mulai yakin, inilah awal dari kehidupan baru yang selama ini ia impikan. Tak butuh waktu lama, setelah kesepakatan tercapai, kabar pernikahan Cantika dan Jaya menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Warga Kepayang geger, sebab belum pernah ada hajatan sebesar itu digelar di kampung mereka. Rumah keluarga Cantika yang sederhana tiba-tiba disulap menjadi tempat yang megah. Janur kuning dipasang menjulang di pintu gerbang. Kain-kain berwarna emas menghiasi pelataran, dan lampu-lampu minyak dipasang berderet sepanjang jalan desa, membuat malam-malam terasa seperti siang hari. Pernikahan itu benar-benar jadi buah bibir. Semua orang terheran-heran melihat kemewahan yang ditunjukkan keluarga Jaya. Hidangan melimpah, sego tumpeng, sate wedus, ayam ingkung panggang, hingga kue-kue manis yang jarang ditemui. Bahkan ada gamelan lengkap yang terus ditabuh, mengiringi suara sinden yang merdu dari sore hingga larut malam. Warga berbondong-bondong datang, bukan hanya untuk memberi selamat dan mendoakan, tapi juga untuk menyaksikan kemegahan yang jarang terjadi. Anak-anak desa berlarian dengan mata berbinar, menikmati suasana pesta. Para ibu berbisik-bisik, sebagian kagum, sebagian iri. Cantika pancen beruntung, dapat manten sugih, ganteng, lan pesta kaya neng kraton, ucap Bona sambil mengunyah jenang manis. Cantika sendiri tampil bak putri. Kebaya putih berhias payat berkilauan membalut tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga melati yang harum semerbak. Wajahnya dirias dengan cermat, membuat kecantikannya kian sempurna. Setiap langkahnya anggun, setiap senyumnya memukau. Tak ada lagi kesan angkuh yang sering melekat padanya. Di hari itu Cantika tampak benar-benar seperti kembang desa yang mekar pada puncaknya. Jaya berdiri di sisinya, gagah dengan beskap hitam dan belangkon yang menambah wibawa. Mereka berdua bagai pasangan dari dunia lain. Begitu serasi sehingga semua orang hanya bisa menatap dengan kagum. Yang membuat desa makin heboh adalah lamanya pesta itu. Bukan sehari dua hari, melainkan 7 hari 7 malam penuh. Setiap hari ada hiburan berbeda. Wayang kulit, ketoprak, bahkan tayuban. Sawah-sawah dibiarkan sejenak, ladang ditinggalkan, karena hampir semua warga lebih memilih datang menyaksikan pesta pernikahan akbar itu. Orang tua Cantika tak henti-hentinya menerima ucapan selamat. Wajah mereka berseri-seri, seolah semua rasa lelah dan cemas selama ini terbayar lunas. "Anakku benar-benar jadi ratu sehari," gumam ibunya dengan mata berkaca-kaca. Meski di balik itu ia sadar, jalan hidup Cantika baru saja dimulai. Bagi Cantika semua kemewahan itu terasa bagai mimpi yang jadi nyata. Ia menikmati setiap detik pesta, setiap tatapan iri sekaligus kagum dari warga, setiap pujian yang dilontarkan. Baginya inilah bukti bahwa pilihannya tak salah. Ia telah mendapatkan lelaki sempurna,
dan kini seluruh desa menyaksikan kebahagiaannya. Malam terakhir pesta ditutup dengan pesta kembang api kecil yang disulut di halaman rumah. Suara letupan menggema, cahaya berkilat menghiasi langit gelap desa Kepayang. Warga bersorak riang, anak-anak bertepuk tangan, sementara Cantika menggenggam tangan Jaya erat-erat. Di wajahnya tersungging senyum puas, sebuah senyum kemenangan dari seorang kembang desa yang akhirnya mendapatkan apa yang selama ini ia impikan. Sebulan sudah berlalu sejak pesta pernikahan yang meriah itu usai. Rumah Cantika kini jauh lebih sunyi. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada lagi keramaian warga yang datang memberi selamat. Yang tersisa hanyalah kehidupan baru Cantika bersama suaminya, Jaya. Namun kehidupan yang ia bayangkan ternyata tidak seindah mimpi. Di balik segala kemewahan dan sorot kagum dari warga, Cantika justru mulai merasakan keganjilan. Jaya, lelaki yang dipujanya sebagai sosok sempurna, tak pernah sekalipun menyentuhnya sebagai seorang istri. Malam-malam pertama yang seharusnya penuh kehangatan justru terasa dingin. Cantika sudah berulang kali memberi isyarat dengan sikap manja, dengan kata-kata lembut, bahkan secara terang-terangan mengatakan dirinya siap. Tapi Jaya hanya tersenyum tipis, lalu berpaling, seolah tak mendengar. Ia memilih membaringkan tubuh di ranjang, memejamkan mata, dan membiarkan Cantika terjaga dalam kebingungan. Cantika mencoba bersabar. Ia berpikir mungkin Jaya masih canggung atau ingin menjaga sikap di awal pernikahan. Tapi semakin hari jarak itu tak kunjung berkurang. Justru semakin terasa nyata. Jaya selalu menjaga batas, seakan ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Siang hari pun tak berbeda. Jaya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kadang ia pergi tanpa memberitahu kemana tujuannya, hanya berkata singkat, "Aku ada urusan." Saat kembali, wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Cantika berusaha bertanya, namun jawabannya selalu samar, membuatnya semakin curiga. "Mas, apa aku ada kurangnya?" tanya Cantika suatu malam. Suaranya bergetar. Ia duduk di tepi ranjang, memandang Jaya yang sedang membelakangi dirinya. Jaya terdiam lama, lalu akhirnya menjawab dengan suara pelan, "Kamu sudah sempurna, Cantika. Jangan berpikir macam-macam." Setelah itu ia menutup mata, meninggalkan Cantika dalam diam yang menusuk. Hati Cantika semakin tak tenang. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Jaya benar-benar mencintainya, atau pernikahan ini hanya karena alasan lain? Rasa percaya dirinya yang dulu begitu tinggi perlahan runtuh. Untuk pertama kalinya, Cantika merasa tidak diinginkan. Meski ia yakin kecantikannya masih memikat siapa saja. Hari-hari berikutnya, perasaan itu makin menghantui. Tatkala melihat Jaya duduk termenung sendirian di teras tengah malam, Cantika merasakan ada jarak yang tak bisa dijembatani. Mata Jaya menatap kosong ke arah gelap, seolah memikirkan sesuatu yang berat, sesuatu yang tak boleh diketahui istrinya. Meski begitu, Cantika tidak berani memaksa. Ia hanya bisa menyimpan kegelisahan itu dalam hati, berharap suatu saat Jaya akan berubah. Namun di sudut pikirannya yang terdalam, muncul rasa takut yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Takut bahwa pernikahannya bukanlah pintu menuju kebahagiaan, melainkan gerbang menuju sesuatu yang belum bisa ia pahami. Malam itu bulan purnama menggantung penuh di langit. Sinarnya putih pucat menembus celah dedaunan, menebarkan cahaya dingin ke halaman rumah. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin berembus, membawa aroma lembab tanah basah. Cantika yang tengah duduk di ruang dalam dikejutkan oleh suara Jaya. "Cantika, malam ini aku ingin kamu melakukan sesuatu," ucap Jaya dengan nada datar. Sorot matanya tak bisa dibaca. Cantika menoleh, keningnya berkerut. "Apa itu, Mas?" tanyanya pelan. Jaya lalu mengiringnya ke halaman belakang. Di sana sudah terletak sebuah kendi besar dari tanah liat, berisi air yang memantulkan cahaya bulan. Di samping kendi itu tergeletak seikat kembang hitam yang belum pernah dilihat. Bunganya berbau aneh, getir, seolah membawa hawa asing yang membuat bulu kuduk meremang. "Kamu harus mandi dengan air ini. Campurkan bunga itu ke dalam kendi, lalu berendamlah sampai tubuhmu basah semua.
ucap Jaya tegas. Cantika tercenung, hatinya gamang. Mandi tengah malam saja sudah cukup membuatnya bergidik, apalagi ini di luar rumah. Belum lagi air dalam kendi yang tampak begitu dingin, berkilauan di bawah cahaya bulan. Tapi Mas, mengapa harus sekarang? Tidak bisakah besok pagi saja? Suaranya lirih, mencoba mencari alasan. Namun Jaya menatapnya lekat-lekat, tajam seperti bilah pisau. Tidak, malam ini juga. Ini penting. Tatapan itu membuat Cantika terdiam. Meski hatinya penuh tanya, ia tak berani membantah lebih jauh. Ia pun perlahan menuruti perintah. Kembang hitam dimasukkan ke dalam kendi, lalu aroma pahit menyebar ke udara. Cantika menggigil saat mencelupkan tangannya. Air itu terasa menusuk tulang, jauh lebih dingin dari air sumur biasa. Dengan ragu, ia mulai mengguyur tubuhnya. Kain tipis yang membalutnya basah menempel erat di kulit. Gigi Cantika bergemeletuk menahan dingin. Tetapi ia tetap menurut. Jaya berdiri tak jauh darinya, mengawasi dengan wajah datar tanpa emosi. Di sekitar mereka, 2 pohon besar menjulang, mengapit kendi seakan menjadi gerbang tak kasat mata. Angin berdesir lewat sela-sela dahan, menimbulkan bunyi seperti bisikan halus. Sesekali Cantika merasa ada sesuatu yang mengintainya dari balik gelap. Meski saat menoleh, tak tampak apapun selain bayangan pepohonan. "Sudah cukup?" tanya Cantika dengan suara bergetar. Namun Jaya hanya menggeleng perlahan. "Teruskan sampai aku bilang berhenti." Maka Cantika pun tetap melanjutkan. Meski tubuhnya semakin lemah, rasa dingin itu tak hanya menggigit kulit, tapi juga merambat ke dalam, seperti merasuk hingga ke tulang sumsum. Ia merasa seolah-olah air itu menghisap hangat tubuhnya sedikit demi sedikit. Dalam hati kecilnya, Cantika mulai bertanya-tanya, mengapa Jaya memintanya melakukan hal aneh ini? Apakah ini tradisi keluarganya atau ada maksud lain yang tak ia pahami? Di bawah cahaya bulan purnama yang semakin tinggi, Cantika menggigil hebat, tetapi ia masih berusaha menuruti perintah suaminya. Dan pada saat itu pula, ia merasakan firasat buruk mulai merayapi hatinya, meski belum mampu memahami apa yang sebenarnya tengah ia jalani. Sementara itu, nama Cantika disebut berulang kali, semakin lama semakin cepat, seolah mantra itu mengikat tubuhnya. Ia mencoba berdiri namun kedua kakinya tak bisa digerakkan. "Mas, tolong aku Mas, aku dingin sekali." Suaranya pecah, tangisnya menggema di bawah cahaya bulan purnama. Tak ada jawaban selain tawa lirih dari keluarga itu, tawa yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan saat itulah orang tua Jaya, dan di sebelah sisi kiri terdapat sosok hitam besar. Tubuhnya dipenuhi bulu kusut, wajahnya samar tertutup bayangan. Namun matanya merah menyala, menatap Cantika dengan lapar. Dari mulutnya yang menganga, lidah panjang menjulur, berlumur lendir, menjilat udara, lalu menelusuri ke arah tubuh Cantika yang terperangkap di dalam kendi. Bau anyir bercampur busuk memenuhi hidungnya, membuat Cantika hampir muntah. "Ya Tuhan, apa ini?" gumam Cantika dengan suara bergetar. Tubuhnya berusaha kabur tapi tetap tak bisa. Makhluk itu mendekat, menunduk, seolah hendak menelan dirinya bulat-bulat. Cantika menjerit, suaranya pecah, melolong minta tolong. "Mas, Pak, Bu, tolong, jangan tinggalkan aku." Namun yang terdengar hanyalah tawa keras, tawa yang penuh kemenangan dari orang tua Jaya, bapak ibunya. Lalu ketiganya berbalik, meninggalkan Cantika yang menggeliat ketakutan dalam kendi besar itu. Suara langkah mereka menjauh, berganti dengan desah makhluk hitam yang semakin dekat. Cantika menjerit panjang, jerit yang terputus oleh dinginnya malam dan bau busuk yang kian pekat. Pagi harinya, desa Kepayang geger. Seorang warga yang lewat melihat kendi besar di halaman rumahnya. Airnya sudah memerah. Tubuh Cantika tergeletak di dalamnya. Wajah Cantika membiru, mata terbuka lebar dengan ekspresi teror yang membeku. Orang-orang berlarian, berteriak, sebagian menangis tak percaya. Namun di balik dinding rumah, Jaya dan kedua orang tuanya duduk tenang. Senyum merekah di wajah mereka, mata berbinar penuh kepuasan. "Sudah selesai," ujar sang bapak pelan. "Kali ini
kekayaan kita akan berlipat ganda, Jaya. Jaya mengangguk, matanya menatap kendi yang kini menjadi kuburan istrinya sendiri. Cantika si kembang desa telah resmi menjadi tumbal. Dan sejak hari itu nama Cantika hanya tinggal kenangan. Sedang keluarga Jaya perlahan hidup makmur, seolah darah perawan yang dikorbankan menjadi bahan bakar bagi kekayaan yang tak pernah habis. Namun bagi warga desa, setiap kali melihat bulan purnama mereka teringat jeritan Cantika yang malam itu menggema, jeritan yang tak pernah bisa mereka lupakan. Selesai. Semoga teman-teman terhibur dari kisah ini di YouTube channel Wayne Anthony. Mohon maaf kalau ada intonasi atau kata-kata yang kurang berkenan ya. Dan anggap saja cerita ini hanya hiburan semata. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.